dan seluruh pengurus kecamatan Desa Bundar yang insya Allah semoga senantiasa sehat dan diberkahi umurnya. Yang tentunya juga kami muliakan Bapak Datuk Desa Bundar yang tadi sudah diwakili oleh Bapak Imam. Semoga insya Allah Pak Imam sehat walafiat. Yang juga kami hormati dan kami muliakan Bapak Kadis Syariah Islam atau yang mewakili Bapak Fauzi yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan kata sambutan. Alhamdulillah, semoga Pak Fauzi disehatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dan diberkahi umurnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Syuhada Desa Bundar dan seluruh pengurus BKM yang juga senantiasa insya Allah semoga sehat walafiat. Yang kami hormati dan sama-sama kita doakan semoga sehat walafiat Bapak Kapolsek Desa Bundar atau yang mewakili, semoga senantiasa insya Allah bisa menjalankan tugas amanahnya hingga menyelesaikan tugas di kampung Desa Bundar ini dengan predikat husnul khatimah. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dan Ramil Karangbaru yang juga insya Allah semoga sehat walafiat, dijaga oleh Allah dan dengan sebaik-baik penjagaan. Yang sudah bersusah payah tentunya bapak-bapak panitia, adik-adik panitia, semoga insya Allah capek lelahnya panitia, setiap tenaga yang dikeluarkan dengan mengadakan kegiatan maulid ini, semoga insya Allah dicatat sebagai pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bahagia kita. Ternyata yang bahagia tidak hanya masyarakat Aceh Tamiang, seluruh umat Islam di seluruh dunia sedang merayakan kebahagiaan itu dengan kita bersama-sama memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW. Semoga hadirnya kita di hari ini merupakan salah satu bentuk cinta yang tidak hanya, mohon maaf, berada di lisan, tapi bisa dibuktikan dalam kegiatan kita peringatan maulid kali ini. Dan semoga insya Allah hadirnya kita hari ini nanti kita berharap di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami sedikit bercerita. Ada sebuah kisah. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa namanya? Imam Ahmad bin Hanbal. Anak-anak ustaz yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, insya Allah di ujung ceramah Ustadz mau kasih door prize, boleh? Satu pertanyaan limpul, boleh? Sepakat? Kecuali nanti Pak Camat nambahin. Nah, boleh juga. Insya Allah uangnya sudah di standby kan? Ya, bantu Ustadz habiskan uang Ustadz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pertanyaan. Lumayan Ibu untuk beli minyak goreng. Bapak-bapak boleh jawab, Pak Imam boleh jawab, ya. Yang tak boleh jawab Ustaz Satria sama Ustaz Sahroni. Dah. Istisna. Boleh, Ustaz boleh jawab insya Allah. Pertanyaannya tidak akan keluar dari ceramah saya ini. Siapa yang fokus, siapa yang betul-betul konsentrasi, insya Allah bisa jawab pertanyaan ini. Kira-kira suara saya jelas terdengar? Jelas terdengar? Alhamdulillah. Dulu ada seorang ulama besar
namanya Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan yang panjang, ingin mencari sebuah hadis. Berjalan bermil-mil, berbulan-bulan, hingga sampai di satu tempat Imam Ahmad bin Hambal ingin istirahat. Imam Ahmad bin Hambal istirahat di salah satu musola kecil, menasah kecil. Karena saking capeknya perjalanan ini ingin mendapatkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hambal istirahat sejenak. Ketika dia beristirahat, ditegur oleh marbot musola itu. Ditegur sama marbot menasah itu. Apa kata marbotnya? Wahai kakek tua, ya syekh, wahai kakek tua, jangan duduk di sini, takut nanti khawatir kotor masjidnya, kotor menasahnya, kotor musolanya. Tolong jangan duduk di ruangan inti, tolong duduk di luar saja. Imam Ahmad bin Hambal tidak merubris kalimat yang disampaikan oleh marbot. Imam Ahmad bin Hambal tetap duduk dia. Dia duduk sejenak, kemudian 15 menit balik lagi marbot ini. Ternyata si kakek tua ini tidak keluar dari masjid itu. Apa kata marbot? Wahai kakek, ukhruj, kata dia. Keluar. Ukhruj ini dalam gramatikal bahasa Arab dikenal dengan nama, arti maksudnya adalah keluar, tapi bahasanya halus. Ukhruj, keluar, jangan di sini. Kemudian 15 menit lagi, kemudian marbotnya balik, diperhatikan lagi, ternyata si kakek tua Syekh Imam Ahmad bin Hambal masih berada di situ. Lalu kemudian si marbot mengingatkan kembali bahwa kakek jangan duduk di sini, tolong keluar, nanti kotor musola ini. Orang mau sholat di sini, orang mau ibadah di sini. Karena perjalanannya cukup panjang. Baju yang putih sudah berubah. Berubah menjadi apa, Ustaz? Berubah menjadi warna kuning. Ketika diginikan jubahnya, debu kemana-mana. Debu kemana-mana. Hingga akhirnya, apa kata marbot tadi diingatkan dengan kalimat ukhruj, keluar. Kalimat yang kedua, peringatan yang kedua, bahasa